Perkenalkan, nama saya Dermeliani Tarigan, NIM 68 2018 188. Di dalam video ini saya akan menjelaskan dan mendemokan trigger, flashback, dan reporting dari proyek transportasi online. Yang pertama, saya akan menjelaskan dan mendemokan trigger. Langkah pertama yaitu kita create tabel. Di sini saya beri nama tabelnya update customer. Nah, selanjutnya kita ketikkan atribut dari tabel tersebut. Nah, atribut yang pertama ada ID customer, tipe datanya varchar, dan selanjutnya atribut kedua nama customer, dan atribut ketiga alamat customer, dan atribut keempat nomor HP customer. Tipe datanya masih sama, masih varchar. Nah, di sini ada tambahan atribut yaitu change type dan tipe datanya varchar. Selanjutnya ada change time, tipe datanya juga varchar. Nah, atribut dari tabel update customer sudah selesai, lalu kita run sampai tercreate. Nah, setelah tabel sudah tercreate, selanjutnya kita create triggernya. Nah, query-nya kita buat seperti ini, create or replace trigger. Nah, di sini kita kasih nama trigger tersebut. Nah, di sini saya kasih namanya customer update. Selanjutnya before update on apa? Tabel di mana? Nah, di sini kan tabel customer, jadi kita buat tabel customer. Selanjutnya kita insert. Nah, di sini kita beri atribut dari tabel yang kita create tadi, update customer. Nah, kita masukkan setiap atributnya. Nah, setelah semua atribut sudah dibuat, nah kita buat lagi query-nya seperti ini. Nah, ini kita beri nama update karena yang kita lakukan di trigger ini kan update. Nah, selanjutnya to char. Ini kita buat keterangan seperti tanggal, bulan, sama tahun. Nah, di sini juga ada tambahan seperti waktu, menit, dan detik. Lalu
kita run. Nah, trigger berhasil di create ya. Bisa dilihat keterangannya, trigger sudah komplit. Nah, setelah trigger di create, langkah selanjutnya kita sudah dapat melakukan update. Nah, sebelum kita update, kita tampilkan dulu tabel dari customer. Nah, ini merupakan data awal customer. Nah, di sini kita update salah satu data dari tabel customer. Kita update nama customernya menjadi Dea Tarigan. Lalu kita masukkan ID customer dari nama customer yang kita mau update. Nah, di sini kan ID-nya 001. Kita masukkan. Lalu kita run. Nah, sudah berhasil. Nah, kita tampilkan lagi tabel customernya. Nah, bisa dilihat nama customernya sudah berubah dari Elsa Pascalita menjadi Dea Tarigan. Nah, selanjutnya kita tampilkan tabel update customer agar kita melihat change live sama change time-nya. Nah, di sini kita dapat melihat change time-nya yang kita lakukan tadi. Selanjutnya, di sini saya akan meng-create trigger yang kedua. Langkahnya sama seperti trigger yang pertama tadi, kita create or replace trigger. Nah, di sini saya memberi namanya delete customer. Lalu lanjut before delete, karena yang kita lakukan ini skenario delete. Nah, kita on-nya sama seperti trigger tadi. Langkah trigger pertama, nama tabel yang ingin nanti kita delete. Nah, di sini kita ketikkan query-nya REST application. Di sini fungsi trigger ini nanti ketika kita delete tabel customer, kita membuat kode error. Nah, di sini kita ketikkan kode errornya, Anda tidak dapat menghapus data di tabel customer. Nah, setelah itu kita run. Nah, trigger sudah komplit. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan mencoba menghapus tabel customer. Apakah sudah berhasil? Nah, sebelumnya kita tampilkan dulu isi data dari tabel customer. Ini. Di sini kita akan mencoba delete salah satu tabel di customer. Kita ketikkan query-nya seperti ini. Nah, kita akan delete ID customer 001. Lalu kita run. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dia error ketika kita menghapus salah satu customer tadi. Dan keterangannya seperti yang telah kita buat tadi di atas, Anda tidak dapat menghapus data di tabel customer. Nah, begitulah fungsi trigger tersebut.
Selanjutnya saya akan mendemokan flashback. Nah, sebelum itu kita login dulu. Nah, kalau sudah connect, langkah pertama yang kita buat itu yaitu dengan meng-create flashbacknya. Nah, query-nya seperti ini. Create restore point. Nah, di sini saya memakai salah satu jenis flashbacknya restore point. Nah, nama flashbacknya itu insert kendaraan. Nah, setelah di create, langkah selanjutnya yaitu kita tampilkan dulu data dari kendaraannya agar kita dapat membandingkannya nanti. Nah, di sini dapat kita lihat data dari tabel kendaraan ada 5 ya. Nah, selanjutnya kita insert 2 data ke tabel kendaraan. Query-nya seperti berikut ini. Insert into tabel kendaraan values. Nah, di sini saya beri nama plat nomornya AD 404D, lalu jenis kendaraannya motor, lanjut nama kendaraannya saya beri nama next. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah tercreate. Selanjutnya kita inputkan lagi ya data yang kedua. Nah, di sini kita query-nya sama. Saya kasih nama di sini plat nomornya AB 405C. Lalu jenis kendaraannya motor. Nama kendaraannya saya beri nama Beat. Setelah itu di enter. Nah, jadi ini data sudah kita insertkan ke tabel kendaraan. Nah, untuk memastikannya kita tampilkan data dari tabel kendaraan apakah sudah bertambah. Di sini kita buat query-nya. Nah, dapat kita lihat di sini data tabel kendaraan sudah bertambah. Tadi kan 5. Nah, sekarang sudah 7. Nah, untuk mengembalikannya ke data semula yaitu menjadi 5 data, kita ketikkan query flashback yang telah kita buat tadi. Nah, query-nya seperti ini, flashback tabel, nama tabel kita, to restore point, terus nama flashback yang kita buat tadi. Nah, di sini tadi kan kita buat nama flashbacknya itu insert kendaraan. Nah, kita ketikkan di sini insert kendaraan. Setelah itu kita enter. Nah, flashback sudah komplit. Kalau sudah komplit, kita tampilkan data kendaraannya. Nah, di sini dapat dilihat data kendaraan tadi sudah kembali seperti awal. Di sini saya akan mendemokan reporting. Caranya itu kita join beberapa tabel. Nah, di sini saya akan join 4 tabel, yaitu tabel customer, tabel order, tabel driver, dan tabel kendaraan.
Nah, dari tabel ini saya ingin menampilkan ID ordernya, hari tanggal, nama customer, nama driver, dan nama kendaraan. Nah, yang pertama kita join dulu dari tabel order ke tabel customer. Nah, di sini tabel order kita buat simbolnya T. Terus kita join ke tabel customer. Kita simbolkan C. Nah, dari tabel order dan tabel customer kan foreign key-nya itu ID customer. Jadi kita buat seperti ini. Setelah itu kita join lagi ke tabel driver. Kita simbolkan D. Nah, dari tabel order sama tabel driver itu foreign key-nya itu ID driver. Nah, kita buat seperti ini. ID driver dari tabel order sama dengan ID driver tabel driver. Nah, selanjutnya kita join ke tabel kendaraan, kita simbolkan K. Nah, dari tabel order dan tabel kendaraan kan foreign key-nya ID kendaraan. Nah, kita buat seperti ini. Selanjutnya di sini kita buat syaratnya. Saya ingin menampilkan ID order, hari, tanggal, nama customer, dan nama driver, tetapi nama kendaraannya cuman bit. Seperti ini. Lalu kita lihat apa kurangnya. Kita tambah di sini simbol dari ID order kan di tabel order. Nah, tabel order simbolnya T. Jadi kita buat simbolnya seperti ini. Nama customer ada di tabel customer, kita buat simbolnya C. Nama driver ada di tabel driver, kita buat D. Dan nama kendaraan simbolnya K. Nah, ini nama kendaraan ada di tabel kendaraan, simbolnya K. Nah, setelah semuanya seperti ini, lalu kita coba untuk run. Nah, di sini muncul semua ID driver, hari, tanggal, nama customer, nama driver, tetapi nama kendaraannya cuma bit. Di sini kita coba tampilkan nama kendaraannya fiction. Nah, maka yang muncul nama kendaraannya di sini hanya fiction. Ini merupakan bentuk reporting dari nama kendaraan bit yang diorder customer. Baiklah, sekian video penjelasan dan demo terhadap proyek transportasi online.